Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini ya. Tema 2, subtema 1 dalam pembelajaran 2. Nah, dalam pembelajaran 2 kali ini kita akan berbicara tentang air. Nah, kalau kemarin itu berbicara tentang matahari sebagai sumber energi utama di bumi ini. Nah, sekarang adalah air. Nah, anak-anak bisa lihat di buku kalian halaman 11 ya, energi air. Di kotak tersebut ya, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain kan. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Kincir air itu nanti menggerakkan turbin itu nanti menggerakkan dinamo menghasilkan listrik. Nanti di tema berikutnya kita akan membahas tentang energi air, energi gerak nanti ya, digerakkan oleh air menjadi energi listrik. Nah, anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kamu menggunakan air biasanya untuk apa? Untuk minum, mandi kan, mencuci, makan, masak, membasuh kaki, berwudu, bermain, atau apa? Bermain, kemudian memelihara ikan, menyiram tanaman, banyak sekali kan. Nah, sekarang anak-anak juga bisa mengamati halaman 12 itu, amatilah di sekitar kamu. Nah, kira-kira kamu bisa nggak menuliskan manfaat air bagi kehidupan kita, bagi kita itu? Kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Ya, betul. Air diperlukan manusia untuk rumah tangga ya. Misalnya apa? Minum, masak, mencuci. Terus kemudian yang lain lah, mencuci mobil, mencuci motor, mencuci pakaian gitu. Nah, itu di rumah. Sedangkan di tempat umum dibersihkan apa? Untuk mungkin membersihkan jalan, menyirami tanaman, mengangkut air limbah, hiasan kota itu disirami air mancur, itu tempat-tempat umum ya. Kemudian di industri air itu diperlukan pabrik untuk pembangunan, pembangkit listrik yang tadi ya, atau membuat bangunan perlukan adonan dengan air, atau membuat industri dengan menggunakan air juga. Nah, untuk perdagangan di hotel mungkin perlu kan air mandi, air minum. Untuk pertanian bisa mengairi sawah seperti bapak kalian yang di sawah, atau peternak yang ternaknya membutuhkan minum air. Nah, ternyata air itu juga digunakan banyak sekali ya bagi masyarakat. Nah, sekarang anak-anak, kamu bisa melihat gambar di bawah ini ya, halaman 12, ada 2 gambar itu. Nah, coba sekarang kita diskusikan sama temanmu atau sama keluarga ya. 1, mengapa anak tersebut minum? Kira-kira kenapa? Karena anak tersebut minum karena haus ya, haus. Anak tersebut membutuhkan air untuk beraktivitas, haus maka minum. Nah, mengapa anak tersebut mandi? Karena untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran biar sehat. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan kita? Ya, tentu saja ya. Itu adalah kebutuhan, makan, minum dan mandi agar bersih. Apakah kita semua membutuhkan air? Ya, kita sangat butuh air. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Oleh karena itu, air merupakan sumber kehidupan, maka tentu kita harus menggunakan air bersih dan sehat supaya kita tidak terserang penyakit karena mengkonsumsi air yang tidak sehat tentunya ya. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air? Ya, tentu saja berhak. Mereka itu membutuhkan air untuk sumber energi. Apa yang dimaksud dengan hak? Nah, ini, ayo, ada yang tahu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita. Jadi hak itu sesuatu yang didapatkan manusia sejak dalam kandungan. Jadi sejak lahir manusia itu, bahkan di dalam kandungan manusia itu memiliki hak. Anak-anak dalam kandungan mempunyai hak apa? Mendapatkan makanan dan sebagainya, kesehatan itu oleh ibunya. Itu hak. Nah, carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan? Kita mencari contoh. 1, hak bermasyarakat kita apa ya? Hak atas persamaan. Setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat manusia, berlindung. Jadi mempunyai persamaan hak. Kamu dengan teman kamu itu sama haknya. Kamu bisa sekolah, kamu bisa mengaji, kamu bisa beribadah dan sebagainya. Apalagi contohnya di dalam kehidupan masyarakat.
untuk memiliki nama, ya kamu berhak memiliki nama yang baik kan, tercatat dalam dokumen negara, itu menjadi warga negara, itu berhak juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan secara fisik, dari penjahat, dari sesuatu yang meneror, bahkan secara emosional, spiritual kamu mendapatkan perlindungan. Kamu boleh sholat, boleh beragama gitu. Hak atas makan, manusia berhak makan, terpenuhi kehidupannya, nutrisinya. Jadi kalau ada manusia Indonesia yang kelaparan, maka kewajiban warga negara, kewajiban bangsa atau pemerintah atau negara itu menjamin keberlangsungan hidup orang tersebut. Nah, apalagi haknya ya kita ya di masyarakat, hak pendidikan. Nah, boleh kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, atau kesehatan. Kamu kalau sakit diberi kesehatan juga. Kamu bisa bermain dan sebagainya. Nah, itu hak-hak yang didapatkan ya kan di dalam masyarakat. Nah, nomor 8 itu. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kita bisa lihat halaman 13. Ya, halaman 13. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih kan. Tadi kita bicara tentang hak juga mendapatkan berhak. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Jadi kalau orang itu mendapatkan hak, maka imbangannya dia itu juga harus melakukan kewajiban dengan baik. Kewajibannya apa kewajibannya? Nah, kewajiban itu apa toh kewajiban kan gitu kan tadi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kita itu harus melakukan sesuatu karena kita itu memiliki kewajiban tersebut. Jadi kita harus melakukan karena kita wajib. Kita harus melakukan seperti itu. Nah, contohnya apa? Contoh dari kewajiban itu kan gitu kan contohnya. Nah, contoh dari kewajiban itu adalah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bicara tentang hak menggunakan air, kita juga punya kewajiban dengan air itu, yaitu dengan menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jika ada air keran yang nyala, maka kita harus mempunyai kewajiban untuk menutupnya kalau tidak digunakan kan. Kemudian tidak mencemari air dengan air limbah. Nanti airnya sungai dikasih limbah rumah tangga maupun limbah industri, itu juga nggak boleh. Kita punya kewajiban untuk tidak mencemari atau menjaganya, tidak membuang sampah pada sungai dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kita menjaga melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, ternyata hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, seperti yang Pak Arief katakan tadi ya, tentang hak itu harus seimbang dengan kewajiban. Contohnya haknya manusia tentang air itu kan mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi dan mencuci dan minum, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Itu hak-hak kita yang diperoleh manusia untuk memanfaatkan air. Tapi ada kewajiban juga kan, tadi Pak Arief sudah jelaskan kan, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, menutup keran air jika tidak digunakan, tidak mencemari. Nah, itu harus seimbang. Jadi kita itu nggak boleh dapatkan air tapi kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban, tidak boleh, kita harus seimbang. Nah, itu anak-anak tentang hak dan kewajiban berkaitan dengan air sebagai sumber energi bagi manusia. Nah, anak-anak sekalian, itu dari Pak Arief. Anak-anak bisa baca lagi tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak nanti Pak Arief kasih tugasnya nanti ditulis ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.